Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Skartri Prakasiwi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Cimandi, Kabupaten Sidoarjo. Di samping saya ada Bapak Anton Nurdiansyah. Beliau adalah guru kelas di kelas 3, mengampu pelajaran matematika dan pelajaran lainnya. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Iya, Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pada pagi ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Tujuan daripada percakapan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kenapa ada percakapan praobservasi? Nah, di sini tujuannya adalah untuk sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak akan melakukan sebuah pembelajaran dan agar lebih percaya diri di hadapan murid. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Anda lakukan nantinya? Oke. Untuk tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi sebuah bentuk pecahan sederhana. Yang kedua, peserta didik bisa menentukan hasil dari suatu pecahan. Iya, baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih rancangan atau strategi pembelajaran yang akan dilakukan? Strateginya apa saja? Strateginya, yang pertama adalah dengan metode ceramah, jadi menjelaskan dengan mengaitkan apa yang sudah mereka pelajari. Ini itu untuk memberikan suatu kepanjangan bagi mereka. Terus yang kedua, menggunakan strategi PBL. PBL di sini adalah problem based learning. Dari sini saya akan memberikan suatu permasalahan kepada peserta didik. Nah, dari situ mereka harus mengobservasi dan mengembangkan. Dan di sini yang menjadi tumpuan adalah peserta didik itu harus aktif ya catatannya, sehingga mereka lah yang menjadi concern dari suatu pembelajaran. Jadi di sana mereka akan mencoba untuk mengamati, menanya, mencoba dan merangkum dari hasil apa yang telah mereka eksperimenkan. Terus yang ketiga yaitu menggunakan scientific approach. Ya, di sini jadi memberikan kelolosan bagi peserta didik agar mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran kali ini. Baik, kemudian yang terakhir, media pembelajaran yang dipakai nanti apa saja ya? Untuk medianya, yang pertama adalah gambar bentuk donat sebanyak 3. Nah, dari 3 itu nanti diberikan kepada peserta didik agar mereka bisa membagi sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini kira-kira? Oke, jadi yang pertama dengan awal ini ya, itu bisa membuat peserta didik menjadi bisa mengidentifikasi suatu pikiran yang sederhana. Yang kedua, peserta didik bisa menentukan nilai dari suatu pecahan. Dan yang paling penting, di mana peserta didik mengetahui secara sendiri tanpa bantuan itu bisa mengetahui nilai suatu pecahan dengan dia melakukan eksperimen dari pengalamannya menjadi studi. Iya, baik Pak. Dapat saya simpulkan bahwa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya, yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi pecahan sederhana dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi contoh pecahan sederhana dengan gambar dan model yang konkret. Kemudian strategi yang akan disiapkan yang pertama yaitu strategi dengan ceramah ya. Yang berikutnya yaitu PBL menggunakan problem based learning, dan yang terakhir scientific. Baik, terima kasih. Demikian percakapan praobservasi yang kita lakukan hari ini. Semoga pada observasi besok berjalan dengan lancar ya Pak Anto ya. Baik, terima kasih Pak. Sukses selalu Pak.
tidak masuk hari ini? Kenapa? Kalau sakit, kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Oke, jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang, ada yang sudah tahu? Kemarin terakhir materi apa? Tentang sekarang kita belajar tentang ya, tentang konsep pecahan. Ya, masih ingat? Pecahan itu apa? Pecahan itu adalah sebuah bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk A per B, ya, 6 dan seterusnya, ya. Bila seterusnya ini kalau pantau lanjutkan ke sana bisa sampai 100, bisa nggak nutut ya bawahnya, ya, makanya buat titik. Terus untuk yang B, untuk yang bagian bawah, ya, itu juga sama, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang penting bukan 0. Kenapa kalau 0? Kalau 0 ya berarti nanti tidak ada hasilnya, ya. Nah, harus kalian ingat, untuk yang A ini disebut dengan pembilang. Untuk yang B disebut penyebut. Nah, biar kalian mudah untuk menghafalkan, ini adalah konsepnya. Terus misalkan Panto punya, ya, Panto punya sebuah bilangan ini 1 per 2. Nah, di sini yang sebagai pembilang angka berapa? 1. Yang penyebut 2. angka 2. Oke. Lagi 2 per 3. 4. Nah, ini pada bilangan 2 per 3 yang disebut pembilang angka berapa? Angka 2. Oke, lanjut. Ajeng. 2 per 3 yang disebut penyebut angka berapa? 3. Angka 3 yang bawah. Oke, lanjut. Terus ada bilangan 4 merupakan penyebut angka berapa? 4. Yang merupakan penyebut angka 10. angka 4. Oke, apa? Yang lain. Siapa? 4 per 10 yang penyebut angka berapa? Yang 10. Ya. Iya, makanya diingat-ingat ini. Langkut, pembilang dan penyebut, ya. Terus, Ali, pembilangnya angka berapa? 4. Angka 4. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, nah, untuk 1 per 2 ini seperti apa ya? Nah, terus ada gambarnya. Misalkan ini, pantoknya buat oke, dibagi 2. Nah, dibagi 2 terus salah satu dari bagiannya kita ambil. Oke, nah ini berarti cara membacanya adalah bagian yang diarsir berapa? 1. Terus bagian yang lain yang diarsir? 2. Ya kan, ada 2. Berarti itu nilainya adalah 1 per 1. 2. 2. Ya. Oke. Sampai sini paham? 4. Oke. Selanjutnya. Oke. Nah, coba. Misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu misalkan kalian memiliki sebuah kue,
Yang kalian bisa beli di namanya pizza kan? Apa itu? Pizza. Nah, pizza. Ya, yang berbentuknya bulat. Nah, berbentuk bulat. Ya kotak aja, tapi biasanya bulat ya. Ini nasinya bulat. Terus di rumah itu kalian ada 8 orang gitu. Berdelapan. Ada temennya kalian, ya. Ada 7, terus tambah kalian. Sehingga dibagi jadi 8. Oke. Nah. Oke, nah, yang bantu arsir ini bagian pizzanya sudah diambil. Nah, berarti total ada berapa bagian yang sudah diambil? 4. Oke, kan 4 yang sudah diarsir. Per berapa? 8. Semuanya ya. Oke. Terus dengan pertanyaan yang sama, ya. Dari pizza ini, gampang ya? Oke. Kalau gampang, nah sekarang kalau punya kelompok 3, kelompok 4, oke. 4, terus 5, ya. 6. Nah, di pasar malam ada kue yang sangat enak sekali. Makanya Pak Tok kasihkan kue buat kalian. Ini nanti, ya. Ini nanti kalian tiap kelompok dapat, ya. Setiap anak dapat 3 buah. Berarti nanti dipotong seperti ini, ya. Paham ya? Nanti donat pertama yang warna ya ini coklat. Jadi kuning 1 kasih ke teman, kuning 1 kasih teman biar semuanya sendiri yang bunting. Loh, mana ini kan dapat. Ya. Salah. Nggak bisa, ini sudah segini. Oke. Nah, tinggal dikasih berapa nilai pecahannya? Boleh, yang tidak boleh bantuin temennya biar satu kelompok cepat selesai. Ayo, satu kelompok harus bekerja sama. Jangan ada satu yang malas-malasan.
Harus saling membantu. Silakan ini kelompok ya. Diguntingin ya. Jangan ini nilainya masih sama dengan. Oke, lanjut ke saya cepat. Go. Sudah. Sini. Jangan kemana semua. Buka ya. Apa latihannya? Oke, bagus. Yuk, dua kelompok sudah mengambil tantangan selanjutnya. Yang temennya belum selesai bisa dibantuin ya cepat. Kalian sudah digunting semua? Kalian sudah digunting semua? Antara nilai pecahan sama pecahannya dikelompokkan. Nanti yang sesuai bisa kalian tempel di kertas A10 itu di kertas warna. Loh, digelar langsung ditindih. Udah tinggal nempel nanti. Ini yang rapi ini. Satuin. Nah, gitu. Kalian mau versi Bagus. Udah bagus itu, nggak apa-apa lanjutin. Oh ya. Yo, biar lebih semangat lagi yo. Tuh. Nanti yang paling cepat dan tepat ya, ada 10 jawaban benar dan cepat sudah ditempel. Nanti akan ada hadiah dari pengawas. Ya. Pada keluarga. Hadiahnya langsung dari guru.
khusus dari ibu pengawas kita, yaitu langsung nanti hari dari peserta. Ayo, lebih semangat, lebih cepat, tapi juga harus konsentrasi ya. Konsentrasi ya, bukan konsen aja. Ya, kalau kita nanti kalian Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sekian ya pembelajaran kita hari ini mengenai pecahan. Jadi untuk hari ini pecahan itu yang penting kalian bisa yang pertama yaitu mengetahui bentuk pecahan secara sederhana, dan yang kedua kalian bisa mengetahui nilai dari suatu pecahan. Sampai sini ada ditanyakan? Tidak. Nah ya, kalau tidak ada, maka cukupkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan akan mendatangkan manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anto. Ya, alhamdulillah observasi kelas sudah berjalan dengan lancar ya. Saya ucapkan selamat. Beberapa hal yang sudah saya catat tadi dan juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, area pengembangan yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran apa ya Pak? Untuk area pengembangan ada dua dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu pengetahuan, di mana di situ anak diberikan kesempatan untuk bisa mencari nilai dari suatu pecahan dan mengidentifikasi dari pecahan sederhana. Kemudian yang ranah kedua yaitu segi psikomotor atau keterampilan. Di situ anak diberikan alat peraga berupa benda konkret, dan di situ anak harus memiliki kemampuan untuk bisa mengolah sesuai dengan instruksi. Jadi area pengembangan tadi yang sudah dilaksanakan ya sesuai dengan rencana, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan tentang materi ya, pecahan sederhana. Kemudian kendala yang ditemui saat pelajaran apa saja Pak? Adakah? Untuk kendala mengenai tentang pemahaman anak-anak mengenai pecahan sudah cukup bagus, namun saat diberikan soal mengenai tentang suatu pecahan menjadi 4 atau 8 bagian, itu masih ada beberapa yang mengalami kesulitan dalam mengolah suatu bagian itu menjadi 8 bagian. Masih ada beberapa yang masih belum bisa bagaimana caranya. Baik. Jadi kendala yang ditemui saat pembelajaran adalah siswa masih belum menguasai ya bagaimana cara membagi atau melipat menjadi 8 kemudian 16 bagian Yang tadi ya Pak ya. kompleks. Ya, yang lebih kompleks. Kemudian rencana tindak lanjut daripada kendala yang Bapak temui tadi apa ya kira-kira, apakah ada rencana ke depannya Pak? Jadi sebenarnya kalau untuk yang lebih banyak lagi membaginya, itu sebenarnya konsepnya dari yang pecahan yang lebih sederhana itu harus dibagi lagi menjadi bagian yang sama besar. Pasti nanti itu akan menjadi bagian kelipatan. Sebenarnya itu titik kuncinya di situ. Namun bagi anak karena memang kelihatannya lebih kecil, nah di situ sudah dimulai rasa tidak tahu, bahkan sudah pusing atau nyerah. Kemudian untuk rencana realisasi dari rencana tadi kapan kira-kira, apakah dalam ini atau bagaimana? Ya dalam ini karena memang itu harus ada tindak lanjut. Jadi setelah kemarin sudah dilaksanakan pembelajaran tidak bisa, maka harus segera agar pengalaman anak masih terikat dengan apa yang sudah diberikan sebelumnya. Pak Anto, demikian observasi yang kita lakukan. Besar harapan ke depan nantinya akan berjalan sesuai dengan rencana Bapak ya. Saya harap anak-anak menjadi lebih paham lagi tentang pecahan sederhana lagi. Terima kasih Pak atas waktunya, sukses selalu.